Halo halo guys, selamat datang di podcast Zima. Di podcast kita kali ini kita bakal membahas putar permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Gen Z yang terjadi di sosial media nih. Menarik kan ya? Oke, sebelum masuk ke dalam topik, gue bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gue Muhammad Haryatami dan host di samping gue. Gue Kia, dan di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas yang tadi udah Kak Fari bilang ya, kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik banget nih seputar Gen Z. Kira-kira ada apa ya? Oke, ya sebelumnya kalau boleh tahu nih, Kia tuh Gen Z apa bukan sih? Gue Gen Z. Kalau lo itu Gen Z, milenial atau milenium nih? Sejujurly ya, gue sebenarnya di usia gue sekarang ini gue masuk bukan Gen Z ya. Lebih tepatnya dari peralihan dari milenial menuju Gen Z. Oh, iya. bisa gitu ya? Bisa dong, bisa banget Peralihan. dong. Iya. Nah buat kalian yang bingung nih apa pembahasan kita kali ini di podcast kali ini, kita akan bahas pastinya seputar Gen Z yang tadi udah kita bahas ya. Sekarang Gen Z karena banyak jadi bahan perbincangan di media publik nih Ki. Bener banget tuh Kak. Nah, di podcast hari ini kita bakal bahas hal-hal yang menarik yang kira-kira apa sih yang Gen Z lakuin belakangan ini. Nah, kan katanya Gen Z itu cuma bakal jadi beban negara aja nih. Kira-kira benar gak ya? Atau Gen Z malah bisa membawa perubahan yang positif nih untuk bangsa kita? Nah menarik banget nih Ki, kalau kita bahas lebih lanjut ya. Karena secara lebih dalam, nah di episode kita kali ini kita akan bahas kebiasaan-kebiasaan yang memang dilakukan oleh Gen Z yang FOMO ya. Tanda kutip yang FOMO ya. Dan apa aja sih kira-kira kelebihan serta kekurangan dari FOMO itu? Karena katanya FOMO itu gak selamanya negatif loh Ki. Oh iya bener juga tuh Kak. Nah kalau misalnya kita ngebahas FOMO nih Kak, lu inget tren ini gak sih? Gue jadi keinget tren Labubu tuh. Nah Labubu ini adalah salah satu tren yang itu masuknya FOMO sih. Itu tren yang sempat diikutin Gen Z tuh, tren FOMO tuh. Masuk nih ke topik kita. Oke, bener banget Ki. Labubu tuh sempat jadi tren ya kan, sempat hype banget ya pada masanya karena efek dari penggunaan sosial media yang cukup masif dan menurut gua Labubu tuh bukan sesuatu yang penting-penting banget gak sih? Betul. Ya Labubu betul, itu betul. tapi karena FOMO itu sendiri jadi ngebuat Labubu ini malah jadi hype, malah Iya. in dan malah naik di sosial media gitu Ki. Coba kalian nonton ini, pada komen di bawah deh. Kira-kira siapa di sini yang nggak punya sosial media? Gak ada. Iris, kuping, telinga, alis gua gak mungkin, gak pada ada. Menurut gua semua orang yang nonton ini, terutama Gen Z pasti punya sosial media kan. Betul, betul. Nah dari penggunaan sosial media itu sendiri kita bisa menciptakan sesuatu yang disebut FOMO yang kita bahas tadi ya. Betul, betul. Iya tuh. Nah, yang gue lihat-lihat nih ya Kak nih, Gen Z ini gak bisa lepas dari handphonenya nih. Mulai dari bangun tidur dia main handphone, makan main handphone, sampai mau tidur lagi dia tuh bakal tetap megang handphone tuh Kak. Parah banget sih emang fenomena dari Gen Z ini sendiri macam-macam sih Ki, beraneka ragam ya. Jadi pertama tadi kan FOMO, yang kedua itu ada kesehatan dari mental Gen Z ini sendiri dan yang ketiga ini dari penggunaan sosial media Gen Z bisa merubah sosial dan tatanan budaya di Indonesia Ki gitu. Nah dari hasil riset yang gue baca nih salah satunya dilansir dari rri.co.id, Gen Z mengandalkan media sosial itu untuk tetap up to date kemudian dengan apa yang terjadi di dunia baik mengenai politik, sosial, budaya, merek dan produk favorit mereka Ki gitu. Bener banget tuh. Relate ya sama apa yang dialamin oleh Gen Z nih. Makanya banyak dari mereka yang bersikap FOMO. Dan lu tau gak kalau misalnya Gen Z nih, kalau misalnya FOMO yang gak keturutan, itu tuh mereka tuh bisa sampai stres banget mikirinnya. Gila banget ya. Bener banget nih, karena penggunaan sosial media itu paling bisa mengotak-ngatik bikin pikiran dari Gen Z itu terpatok pada sosial media terus gitu. Dan makanya muncul namanya FOMO dan penggunaan sosial media secara masif di kalangan Gen Z ini sendiri Ki. Dan ada bahaya juga sih kalau menurut gua tuh penggunaan sosial media ini, apalagi Gen Z paling suka nih yang namanya pakai sosial media dimanapun tempat dan beradanya Gen Z ini. Dan mereka dibilang masih suka labil ya, karena maksudnya labil suka ikut kesana kesini, tren yang ada tuh mereka selalu ikut-ikutan gitu ya. Karena sekarang kalian lagi nonton podcast ini, coba deh kalian pikirin apa dampak dari penggunaan sosial media buat kalian seperti itu. Yap, kalian pasti ngerasain kan fenomena penggunaan sosial media yang
kita bahas barusan. Coba deh, tolong kalian komen nih di bawah kalau misalnya ada sesuatu yang kalian mau tambahin tentang topik kita hari ini. Oke, dari pembahasan barusan tentang fenomena Gen Z, pada penggunaan sosial media kita sempat menyinggung tentang FOMO ya kan? Tuh. FOMO atau takut ketinggalan akan sesuatu yang lagi tren itu banyak jadi perbincangan publik kan. Dan lagi-lagi Gen Z nih yang dibawa ke sosmed, Kak. Ya Allah, lagi-lagi Gen Z ya, capek banget deh gue. Nah, tadi sebelumnya lu sempat keinget sama apa tuh Ki? Labubu. Labubu bener banget ya. Labubu menarik banget buat dibahas. Yeah. Gue juga suka ngeliatnya kayak lucu gitu, walaupun memang kata sebagian orang itu Labubu kelihatannya boneka yang serem nih. Nah, yang gue lihat dari sumber inilah.com bahwa Labubu lagi naik daun banget nih penjualannya. Itu sangat meningkat drastis pesat loh waktu itu ya. Menurut lu gimana Ki? Iya juga, padahal nih harganya tuh lumayan mahal loh Kak Fahri. Gitu. Lo tahu harga paling murahnya itu 300.000 tuh katanya. Dan lo tahu yang paling mahalnya berapa? Berapa? 14 juta. Wah, gila banget. Gokil banget sih itu. Gokil. Parah. Nah, awal mula boneka ini viral tuh karena ada salah satu personil dari Blackpink itu Lisa. Dia mengunggah salah satu foto boneka Labubu ini ke Instagramnya. Nah, dari situ akhirnya rame di media sosial. Nah, karena rame, Gen Z akhirnya beli ikut-ikutan tren ini, beli Labubu lah akhirnya seperti itu. Gila banget ini, gak peduli berapapun harganya, kalau misalnya Gen Z tuh FOMO atau mau sesuatu, itu tuh harus Kak, itu harus dibeli gitu. Bener banget tuh, kira-kira sahabat Zima tertarik gak nih sama Labubu? Komen di bawah ya. Nah, udah sampai di topik terakhir nih ya. Kita akan bahas fenomena Gen Z pada pengguna sosial media dan juga FOMO Labubu. Kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai sisi positif dan negatif dari FOMO itu sendiri, Ki. Nah, kalau menurut klikmu.co, FOMO itu ada sisi positif dan ada sisi negatif ya juga nih. Semua tergantung dari pribadinya masing-masing. Tergantung dari si Gen Z-nya ini nih mau bawanya tuh kemana, mau ke positif atau ke negatif. Sebenarnya kalau bisa sih, sebenarnya bawanya ke positifnya aja. Nggak usah lah ada negatif-negatifnya segala. Kita bahas sisi positif dan negatif dari FOMO aja ya. Menurut sumber klikmu, FOMO itu bisa mendorong individu untuk terlibat lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan memotivasi seseorang untuk mengikuti perkembangan terkini dan berinovasi loh. Gila banget sih. Berarti itu artinya karena FOMO gitu ya, jadi masyarakat lebih terbuka terhadap keberagaman dan perkembangan budaya gitu gak sih? Iya bener banget Ki, juga berperan dalam memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial. Karena fenomena itu kan gak lepas dari kaitannya tentang perkembangan teknologi nih. Nah, hal ini tentu akan merenggangkan hubungan antar sesama dan menimbulkan kesenjangan sosial juga. Makanya gak heran juga nih banyak Gen Z yang beraninya tuh cuma di medsos doang. Kalau ketemu langsung tuh katanya Gen Z nyalinya ciut Kak Fahri. Ciut ya benar-benar. Setuju gue sama. Emang rata-rata emang karena penggunaan sosial media yang tadi, FOMO tuh ternyata ada sisi positifnya juga ya. Gue kira selama ini cuma ada negatifnya doang. Dari kebergantungan Gen Z terhadap sosial media itu Ki. Bener, awalnya juga gue mikirnya gitu sih Kak Fahri. Oke, kalau menurut sahabat Ziman gimana nih? Oke gak nih sisi positifnya? Kalau gue harap sih ya, lu ambil yang positif aja dan yang negatif dibuang aja guys. Oke teman-teman, udah di penghujung pembahasan nih untuk episode kali ini. Kita sebagian dari kalian juga pasti banyak yang mengalami dan memahami tentang FOMO ya kan. Tapi coba deh Kak, refleksikan diri kalian, pikirkan baik-baik dari diri kalian masing-masing. Menurut kalian FOMO atau perilaku yang sudah kalian jalani itu masuk ke arah positif belum? Atau malah negatif nih? Setuju nih. Dan semoga dari pembahasan podcast kita kali ini nih, kita itu bakal kebuka nih pikirannya. Untuk terutama nih untuk kalian nih Gen Z, semoga kalian tuh pikirannya lebih terbuka. Kalau kalian itu kan kaum yang spesial banget, nih, limited edition banget deh pokoknya Gen Z tuh Kak. Gokil banget. Ya. Gue sebagai Gen Z sih gue merasa gue limited edition limited ya. Banget beda dari yang lainnya. Oke deh, terima kasih ya sahabat Ziman udah mau dengerin podcast kita kali ini. Moto kita hari ini gak FOMO, ya bukan Gen Z ya gak sih. Support terus Ziman ya guys. Gokil banget motonya. Oke, untuk sahabat Ziman yang punya ide untuk pembahasan kita episode selanjutnya, bisa komen di bawah ya. Next episode kita bakal bahas tentang gaya hidup dan kreativitas Gen Z nih. Dan jangan lupa buat para sahabat Ziman, tonton terus podcast kita dan dengerin terus podcast kita di Spotify nih untuk konten-konten unik dan menarik lainnya dari podcast Ziman. Oke, bijaklah dalam penggunaan sosial media ya guys. Oke, gua Fahri
pamit undur diri. Dan gue juga Kia bakal pamit undur diri untuk episode kali ini. Bye.